Halo, apa kabar? Sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi SR News TV. Bersama saya, Syarif Faramisa, kita langsung ke informasi pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap prediksi puncak musim hujan 2024-2025 di Indonesia. BMKG menjelaskan, awal musim hujan di Indonesia bervariasi, mulai dari wilayah barat Sumatera yang memasuki musim hujan lebih awal pada bulan Agustus 2024, kemudian secara bertahap menyebar ke wilayah timur hingga Desember 2024. Pada umumnya, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan pada periode Oktober hingga November 2024. Menurut BMKG, dibandingkan dengan rata-ratanya musim hujan 2024-2025 di Indonesia. BMKG menjelaskan, awal musim hujan di Indonesia bervariasi, mulai dari wilayah barat Sumatera yang memasuki musim hujan lebih awal pada bulan Agustus 2024, kemudian secara bertahap menyebar ke wilayah timur hingga Desember 2024. Pada umumnya, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan pada periode Oktober hingga November 2024. Menurut BMKG, dibandingkan dengan rata-ratanya, musim hujan 2024-2025 akan datang lebih awal dari kebiasaannya. Selain itu, kondisi akumulasi curah hujan pada musim hujan kali ini diprediksi akan berada pada kategori normal yang menunjukkan tidak ada kondisi yang terlalu basah maupun terlalu kering. Puncak musim hujan akan banyak terjadi pada bulan November hingga Desember 2024 di wilayah Indonesia bagian barat dan bulan Januari hingga Februari 2025 untuk wilayah Indonesia bagian timur. Berita selanjutnya terjadi di Tangerang pada Kamis 31 Oktober 2024. Peristiwa tabrak lari oleh sebuah truk kontainer memicu kepanikan dan kemarahan warga. Bahkan setelah peristiwa tersebut, tagar Pride of Cipondoh Tangerang banyak digaungkan masyarakat di sosial media. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menjelaskan kronologi insiden tersebut. Mulanya truk wingbox yang dikemudikan oleh JFN yang berusia 24 tahun melaju dari arah Cikokol menuju Cipondoh. Kemudian truk tersebut menabrak bagian belakang Suzuki R3 yang dikendarai oleh Laurentius yang sedang berhenti di lampu lalu lintas arah Kodim. Pelaku kemudian panik, melarikan diri dan melanjutkan perjalanan dengan menabrak beberapa kendaraan lain, termasuk sepeda motor. Truk yang dikendarai oleh JFN akhirnya berhenti setelah dikejar warga hingga Bundaran Tugu Adipura di Jalan Veteran, Kota Tangerang. Sementara total korban yang tercatat ada 6 orang. Korban tersebut terdiri dari 4 pengendara sepeda motor, 1 pengemudi mobil, dan 1 orang pejalan kaki. Selain korban luka, beberapa kendaraan turut menjadi korban dalam insiden ini. Kerugian material dari laporan sementara, jumlah korban kendaraan yang mengalami kerusakan ada 10 mobil dan 6 motor. Bagi masyarakat yang merasa menjadi korban, Polres Metro Tangerang Kota masih membuka pelayanan pengaduan untuk melaporkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Saat ini, unit laka Satlantas Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pemeriksaan saksi dan korban, serta akan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami kronologi dan penyebab insiden ini. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Pali. Seorang pemuda berinisial KL 24 tahun di Kabupaten Pali ditangkap polisi karena menjual obat batuk yang bisa membuat orang berhalusinasi. Dari tangannya, polisi menyita 3.000 butir obat batuk bermerek Samkodin. Kasat Narkoba Polres Pali, Ibtu Aan Srianto membenarkan telah menangkap KL. Dalam rilis kasus terungkap di Polres Muara Enim, Aan menyebut tersangka diringkus saat berada di halaman Masjid Baitul Amin, Sumberjo, Kelurahan Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali pada Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat. Selain pengamanan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 dus besar berwarna coklat. Saat digeledah di dalam dus berisi 30 kotak obat batuk dengan total 3.000 butir obat batuk merek Samkodin. Dari hasil penyelidikan, obat batuk tersebut didapat tersangka dari membeli di e-commerce di mana toko tersebut berlokasi di Makassar. Obat ini dikirim dengan label yang mencantumkan makanan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan karena beredar mengenai pengedaran obat-obatan tanpa izin. Informasi selanjutnya, kami akan mengajak Anda ke daerah Cikini, Jakarta Pusat. Rekan kami, Rahmani Mas Widiantika, akan mengajak kita berwisata ke Taman Ismail Marzuki sambil berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial.
Pemirsa, Jakarta Biennale 2024 diselenggarakan untuk merayakan 50 tahun Jakarta Biennale di Galeri Seni Taman Ismail Marzuki. Acara ini merupakan acara seni kontemporer yang diadakan setiap 2 tahunnya. Kami hadirkan informasinya. Jakarta Biennale lahir dari pameran besar seni lukis Indonesia yang digagas oleh Dewan Kesenian Jakarta sejak 1974. Tahun ini, Jakarta Biennale merayakan ulang tahunnya yang ke-50 tahun diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Penyelenggaraan tahun ini dijalankan oleh 20 kolektif dan entitas seni dari Jakarta yang tergabung dalam Majelis Jakarta. Jakarta Biennale 2024 disajikan dengan konsep lumbung yang diinterpretasikan sebagai wadah atau tempat semua sumber daya yang dimiliki oleh kolektif atau kelompok maupun individu serta disimpan dan dikelola bersama. Melalui nilai dan cara kerja lumbung, penyelenggaraan Jakarta Biennale 2024 ingin mendorong pembagian sumber daya dan kuasa kepada sejumlah kolektif atau kelompok dan anggota masyarakat di berbagai wilayah di Jakarta. Dalam Jakarta Biennale 2024, Majelis Jakarta berkolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk diantaranya para kurator dan seniman asal Taiwan. Program mereka bertajuk Topography of Mirror Cities sebagai bingkai kuratorial hubungan antara 6 kota di 6 negara di Asia Tenggara untuk membayangkan bersama gagasan tentang kota yang layak huni dan menyenangkan. 6 kota tersebut antara lain adalah Kuala Lumpur, Taipei, Phnom Penh, Bangkok, Jakarta, dan Dhaka. Salah satu subprogramnya yaitu The Valley of Hope, yang mengeksplorasi hubungan serupa antara Jakarta dan Malaysia. Jakarta Biennale 2024 juga menjadi wadah bagi inovasi artistik dan kolaboratif para parupa Indonesia di luar Jakarta yang telah mengikuti program Residensi Lab Indonesiana Baku Connect. Dalam program residensi yang dimulai sejak Agustus hingga September 2024, 17 perupa individu dan kolektif seni dari sejumlah kota di Indonesia berkolaborasi dengan 11 kolektif yang tersebar di seluruh Indonesia. Program residensi di lingkup domestik ini sekaligus ingin mematahkan pemahaman umum di lingkungan seni dan kebudayaan bahwa residensi harus selalu dilakukan di luar negeri. Ya, baik pemirsa, saya sedang bersama pengunjung Jakarta Biennale 2024. Boleh diperkenalkan diri dulu Kak, nama dan asalnya dari mana? Baik, nama saya Rizky, saya asal dari Jakarta Timur. Ya, baik Kak Rizky, saya izin bertanya ya, kenapa Kakak tertarik untuk mengunjungi pameran Jakarta Biennale ini? Menurut saya dalam mengunjungi pameran ini kita, khususnya saya, dapat merefleksikan pikiran dari penatnya bekerja dengan melihat karya-karya seni yang dipamerkan di sini. Baik, selanjutnya apakah ada karya seni yang tertarik oleh Kakak dan bisa diceritakan mengenai karya seni apa itu? Yang membuat saya tertarik, mungkin ada salah satu karya seni yang judulnya itu kalau nggak salah Bertahan Jakarta, karya Adi Wicaksono kalau nggak salah ya. Di situ menggambarkan peringatan bahwa Jakarta akan tenggelam pada sekitar tahun 2050. Di situ terpampang juga penjelasan apa saja yang menyebabkan Jakarta mungkin akan tenggelam, dan juga dipaparkan dalam sebuah gambar yang ditambah dengan visualisasi editan yang cukup menambah keseraman dari penjelasannya itulah. Itu menurut saya cukup menarik perhatian dari saya karena saya juga salah satu pecinta lingkungan yang pemerhati terhadap lingkungan gitulah. Ya baik, jadi tentang fenomena menarik di masa depan yang kemungkinan akan datang ya Kak. Baik, terima kasih Kak Rizky sudah bersamai kami untuk bertanya-tanya mengenai Jakarta Biennale ini. Terima kasih Kak. Siap. Jakarta Biennale 2024 dapat terselenggara atas dukungan banyak pihak, termasuk diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbud Ristek RI.
Ya, baik pemirsa, di sini kami sedang bersama oleh Bapak Putra sebagai satpam yang ada di Galeri Seni ini. Baik Pak Putra, saya izin bertanya, nah acara Jakarta Biennale ini kan merupakan acara seni kontemporer ya Pak. Nah selain diadakan acara pameran seni ini, biasanya diadakan acara apa lagi di Galeri Seni ini Pak? Kalau untuk selain dari pameran Jakarta Biennale ini, biasanya itu digunakan untuk kayak untuk talk show, itu bisa untuk lukisan, untuk karya-karya yang lain juga bisa. Dan kemarin terakhir juga sempat digunakan oleh Bazar Buku juga, yaitu dari Gramedia juga. Nah, gitu. Untuk yang lainnya mungkin banyak lah, nggak saya sebutin satu-satu, itu ada banyak. Ya, baik, berarti multifungsi apa nggak cuma tentang seni aja gitu ya? Ya, jadi multifungsi, bisa untuk talk show, workshop juga pernah di sini, dan juga untuk kemarin terakhir Bazar Buku juga sempat diadakan di sini. Ya, itu saja Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya ya Pak, terima kasih. Ya. Peristiwa seni rupa 2 tahunan ini tidak hanya menghadirkan pameran, melainkan juga serangkaian program publik yang telah diumumkan secara berkala melalui Instagram dan website resmi Jakarta Biennale. Saya Rahmani Masudiantika dari Galeri Seni Taman Ismail Marzuki mengabarkan untuk SR News TV. Terima kasih, dikembalikan lagi ke studio. Terima kasih Rahmani Mas atas informasinya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada berita SR News TV pada hari ini. Saya Syada Farunisa dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.